Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek akhir struktur data kelompok 8 dari kelas Tek A. Kami mengambil tema dengan tema program antrian pembelian takjil. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Nela Rizka Novianti dari kelas Tek A1 dan dengan NIM J03042011038. Selanjutnya yang kedua ada Perkenalkan, nama saya Fikan Saga Nindra dari kelas praktikum TKP 1 dengan NIM J0304201026. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Ramdan dari kelas praktikum Tek A2 dengan NIM J0304202151. Selanjutnya kita ke deskripsi singkat. Nah, di sini kita mengambil program antrian yang artinya queue. Nah, untuk queue sendiri adalah suatu bentuk khusus dari linear list dengan operasi penyisipan atau insertion hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang rear, dan operasi penghapusan deletion yang hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan front dari sebuah list. Selanjutnya untuk deskripsi pengaplikasian program antrian dijelaskan oleh Raffi. Dalam program kali ini, kita akan membuat program yang bernama antrian pembelian takjil Ramadan, yang dimana merupakan sebuah program yang dapat digunakan untuk membantu para penjual takjil terutama di bulan Ramadan yang sangat ramai dalam pembelian takjil pada saat menjelang berbuka puasa, serta dapat memudahkan dalam menentukan antrian pembeli di mana berdasarkan kedatangan masing-masing dan agar lebih tertib. Nah, sekarang kita akan menjelaskan fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam aplikasi program antrian pembelian takjil kita. Untuk daftar fungsi yang pertama akan dijelaskan oleh Nailo. Nah, jadi daftar fungsi yang pertama yaitu ada class. Class adalah salah satu cara bagaimana kita membuat sebuah kode yang mempunyai behavior tertentu dan lebih mudah dalam merorganisasi berbagai fungsi dan state-nya. Dalam sebuah class, kita dapat menyimpan sebuah state tanpa harus membuat banyak state bila tidak menggunakan class. Selanjutnya ada def untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi yang mana isi dalam sebuah metode atau fungsi ini terisolasi dari luar fungsi. Selanjutnya ada self. Self sendiri ini artinya metode yang dimiliki dan terdaftar ke class untuk membedakan dari metode atau fungsi yang ada di luar class. Kemudian self size dan self current size yaitu berfungsi untuk mengatur ukuran banyaknya data pada program takjil. Selanjutnya ada self data append yang sebagaimana fungsinya itu untuk menambahkan data pada program takjil. Yang terakhir ada def menu yang fungsinya untuk mendefinisikan menu yang ada pada program takjil. Untuk daftar fungsi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada depth is empty dan depth is full, yaitu berfungsi sebagai untuk memberitahu kita bahwa data dalam antrian itu penuh atau kosong. Selanjutnya ada depth NQ dan depth DQ. Nah, untuk NQ sendiri adalah proses untuk memasukkan elemen, artinya menambahkan data baru, sedangkan untuk DQ sendiri adalah proses untuk mengeluarkan elemen, artinya menghapus data. Selanjutnya ada depth visualisasi Q, yaitu untuk melihat data di dalam antrian. Selanjutnya ada pop untuk mengeluarkan data. Selanjutnya ke daftar fungsi yang ketiga akan dijelaskan oleh Raffi. Kemudian pada daftar fungsi yang pertama yaitu fungsi print, yang dimana fungsi ini berfungsi untuk mencetak huruf, angka, atau simbol ke dalam codingan yang telah kita buat. Selanjutnya ada
fungsi if yang dimana berfungsi untuk menjalankan suatu perintah dalam kondisi tertentu. Kemudian ada fungsi else yang berfungsi untuk ketika tidak ada suatu kondisi yang terpenuhi maka akan menjalankan program ini dengan fungsi else. Kemudian ada fungsi name yaitu berfungsi sebagai nama kelas pada sebuah kode program. Yang selanjutnya ada fungsi main yaitu berfungsi sebagai nama khusus yang merujuk pada file yang sedang dieksekusi. Sebagai contoh, jika kita mengeksekusi kode Python yang tersimpan dalam file kita ini yaitu dengan nama file kelompok 8.py, maka fungsi main akan merujuk kepada file kelompok 8.py tersebut, teman-teman. Selanjutnya ada fungsi def, yang dimana fungsi ini pada fungsi def tambah data berfungsi untuk mendefinisikan metode atau fungsi tambah data dalam antrian pada program yang telah kita buat. Selanjutnya def antrian selanjutnya berfungsi untuk mendefinisikan metode atau fungsi antrian selanjutnya dalam antrian dan untuk menentukan program apa yang harus dilakukan pada program kita, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke cara kerja program. Nah, cara program kerja ini kita akan langsung mempraktekannya ke dalam codingan. Mari kita lihat ya, teman-teman, program yang akan kita buat. Nah, jadi teman-teman di sini itu ada codingannya ya, teman-teman, codingan yang telah kita buat sebelumnya. Gimana nih perasaan Hamdan, ayo teman-teman semua setelah membuat codingan ini? Hamdan gimana perasaannya? Menurut sih lumayan menguras pikiran kayak gitu. Mungkin gimana menurut Mayu? Kayak gimana? Gimana ya? Gue nggak pinter baca basi. Bingung. Wah, pasti bingung banget ya. Apalagi banyak banget ya codingannya ya. Mungkin bisa langsung saja ya. Kita mulai kali ya, teman-teman semua kali ya. Nah, jadi untuk memulai program ini, kita langsung saja ya teman-teman untuk memulai dengan tombol execute, langsung saja kita mulai. Nah, ini teman-teman, di sini ada tampilan awalnya ya teman-teman. Ini ada tampilan awal, yaitu tampilan home-nya atau bisa kita lihat di sini, selamat datang di program pembelian Haji Ramadan. Jadi di sini itu kita membuat kode program yaitu program pembelian Haji Ramadan yang didesain oleh kelompok kita dari Teknik Komputer Praktikum dari kelas A kelompok 8 yang didesain oleh Nailul Rizka Novianti, Kepikan Saga Nindra dan Hamdan. Untuk masuk ke menu utama, kita tinggal memencet tombol enter saja teman-teman. Langsung saja kita pencet. Nah, di sini jumlah antrian hari ini ya teman-teman. Antrian hari ini itu maksimalnya, misalkan kita tulis saja ya teman-teman hari ini. Nah, di sini untuk nomor 1 akan, di sini ada program yang buat aja nomor 1 sampai 5. Dan untuk nomor 1 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nailul. Ya, pada menu nomor 1 yaitu untuk melihat daftar antrian takjil yang berisi data-data yang ditambahkan pada menu nomor 2. Kemudian ini adalah tampilan yang belum ada data karena belum ditambahkan. Untuk menambahkan data baru ada pada menu nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Ramdan. Nah, untuk menambahkan data, kita pilih daftar menu nomor 2. Untuk ke daftar menu nomor 2, kita ketik 2 lalu enter. Nah, di sini kita akan masukkan nama pembeli untuk menambahkannya. Misalkan kita ketik dengan nama Gojek. Kita enter. Nah, nama Gojek sudah ditambahkan di dalam antrian. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan lagi, kita ke menu nomor 2 lagi. Kita ketik 2 lalu enter. Nah,
selanjutnya kita masukkan nama pembeli dengan nama Grab. Kita enter. Nah, Grab sudah ditambahkan ke dalam antrian. Nah, untuk yang ketiga kita tambahkan lagi. Kita klik enter, 2, enter lagi. Nah, di sini kita masukkan nama pembelinya, misalkan ojol. Nah, kita enter. Nah, ojol sudah ditambahkan ke dalam antrian. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan 3 nama. Bagaimana kalau kita tambahkan untuk yang keempat? Kita coba, kita enter. Kita misalkan untuk yang keempat ini dengan nama pembeli misalkan GoFood. Kita enter. Nah, tadi muncul ini ya, maaf, antrian sudah penuh. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kenapa sih antriannya sudah penuh? Karena jumlah maksimalnya tadi kan kita tulis 3. Karena antriannya sudah penuh, maka untuk yang ketiga, yang keempat itu tidak bisa dimasukkan. Jika kita ingin memasukkannya lagi, maka kita harus mengeluarkan di antrian keluar, yaitu di menu nomor 3 kayak gitu. Untuk menu keluarnya. Selanjutnya untuk melihat datanya kita ke menu nomor 1-nya lagi. Kita lihat menu nomor 1 dan dijelaskan oleh Nailul. Kemudian kita lihat isi dari daftar yang sudah ditambahkan. Kan sebelumnya kosong dan ini sudah ditambahkan karena kita menggunakan pengaplikasian dari QW, jadi first in first out. Data yang pertama itu tadi kan Gojek, jadi yang first out juga itu Gojek. Karena di sini maksimalnya 3, jadi isi datanya hanya Gojek, Grab, dan ojol. Kemudian menu antrian keluar POP yang bernomor 3 akan dijelaskan oleh Raffi. Jadi di sini untuk antrian pilih nomor 3 yaitu antrian keluar atau POP. Untuk memulainya langsung saja kita pilih nomor 3, kemudian enter. Nah, karena di sini antrian yang pertamanya Gojek, maka antrian yang atas nama Gojek akan dikeluarkan terlebih dahulu karena QW itu sendiri ini menggunakan first in first out ya teman-teman, yaitu di mana Gojek sendiri akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa mengeluarkan antrian nomor 2. Kita langsung pilih nomor 3 saja ya teman-teman. Antrian nomor 3 yaitu atas nama pembeli dengan atas nama Grab, yaitu akan keluar terlebih dahulu karena dia nomor 3. Dan untuk selanjutnya kita pilih nomor 3 lagi kembali untuk mengeluarkan antrian. Nah, untuk nomor 3 antrian ketiga yaitu atas nama ojol akan dikeluarkan dan ini antrian terakhir ya teman-teman. Silakan mengambil pesanan takjil. Mau bagaimana sih teman-teman, karena kita udah habis antrian 3-nya, bagaimana jika kita melihat antrian keluarnya lagi, apakah akan terjadi? Kita pilih nomor 3. Nah, di sini teman-teman, jika antriannya sudah habis, maka akan ada tampilan kayak gini ya teman-teman. Maaf, antrian kosong, tidak ada antrian lagi di sini. Bisa kita lihat ya teman-teman untuk sebagai pembuktiannya apakah masih ada antrian lagi atau enggak, dengan cara melihat nomor 1. Nah, di sini nomor 1 telah habis ya teman-teman, karena tadi kita telah melihat antriannya telah habis dan tidak ada antrian lagi. Dan untuk selanjutnya kita dapat melihat, yaitu dapat melihat dengan keluar dari program ya teman-teman. Sebelum melihat dari program teman-teman,
Namun bagaimana sih bila kita ini kan di sini ada 5 menu. Bagaimana jika kita memasukkan pilihan nomor 6 atau selebihnya? Apa yang terjadi sih teman-teman? Hamdan, Nailul, apa yang terjadi sih kira-kira? Untuk yang lebih jelasnya mari kita contohkan. Misalkan kita masukkan angka 6. Kita enter. Nah, di sini tidak terjadi error karena kita sudah memprogramnya untuk supaya tidak error. Dan di sini akan muncul menu yang Anda masukkan salah. Selanjutnya akan masukkan pilihan menu 1 sampai 5 dan akan kembali untuk memasukkan nomor menu. Kayak gitu. Oh, jadi menarik sekali ya, program kita tidak akan error. Namun bila kita tidak memasukkan angka bisa yang kita ingin memasukkan huruf atau lain sebagainya, apa yang terjadi sih kira-kira? Apakah akan error atau tidak? Mungkin kita bisa lihat saja ya teman-teman langsung. Misalkan kita ingin memasukkan huruf AB, kemudian kita enter, apa yang terjadi? Wah, sama ya teman-teman, di program kita juga tidak akan error ya teman-teman, maupun huruf atau simbol dan sebagainya dan angka di program kita telah kita program dan tidak akan error ya teman-teman. Jadi pada program kita ini, jika kita tidak memasukkan pilihan menu 1 sampai 5, maka akan kembali ya teman-teman, akan kembali memasukkan perintah nomor 1 sampai 5 dan tidak akan error ya teman-teman pada program yang telah kita program kali ini. Nah, untuk selanjutnya, jika kita ingin keluar dari program, bagaimana sih caranya? Jika kita ingin keluar dari program, jadi kita dapat mencet dengan memilih nomor pilihan 4. Kita pencet pilihan 4, kemudian kita enter. Nah, jadi di sini kita telah program antrian pembelian telah dimatikan atau telah keluar dari program dan akan ke tampilan awal ya teman-teman. Tampilan awal kita di sini. Tampilan awal di sini dan bagaimana sih untuk selanjutnya nomor 5 kira-kira apa ya nomor 5? Ucapan terima kasih. Mungkin kita langsung saja masuk ke menunya kembali. Jadi pilihan nomor 5 dari kita ini langsung aja ya teman-teman pilih nomor 5. Nah, ini ya teman-teman ucapan dari kita karena telah menonton pada video kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada materi kali ini. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.